Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor Pak Cahyono SP, kemudian Bapak Ibu Guru Tilok 15 yang berada di SD 03 Sipil. Hari ini saya akan memaparkan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi BPK Kabupaten Pemalang tahun 2024. Next. Inilah biodata pribadi saya. Namanya Dwi Okta Sulistyo. NIP PPK 193 1031 2024 211010. Unit kerja SDN 04 Cipelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Next. Ya, latar belakang putusan Kepala LAN RI nomor 289 K1 PDB 07 2022 bertujuan untuk memberikan pengenalan nilai-nilai tugas dan ASN dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Selanjutnya, visi misi SD 04 Cipelok. Visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Misi dari SD 04 Cipelok: 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada peserta didik. 2. Menumbuh kembangkan, penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik. 3. Mengembangkan budaya kompetitif bagi peserta didik dalam upaya peningkatan prestasi. Yang 4. Melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni dan budaya. Program strategis SD 04 Cipelok. Yang pertama, pembiasaan karakter positif. Pembiasaan karakter positif adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada peserta secara konsisten berkesinambungan. Biasanya itu dilaksanakan di keseharian siswa atau sebelum memasuki ruang kelas, itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya, program literasi. Program literasi yang sedang saat ini dibudidayakan oleh para guru-guru penggerak untuk memahami, menganalisis dan menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, numerasi. Program numerasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar matematika dan mengaplikasikannya keterampilan matematika dalam situasi nyata atau di lingkungan peserta didik. Selanjutnya, rencana hasil kerja RHK. Rencana hasil kerja pegawai adalah dokumen atau rencana yang memuat tujuan, indikator, kegiatan, target hasil kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. RHK dirancang untuk memandu pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah komponen umum dalam RHK kepegawaian. 1. Berisikan tujuan atau sasaran hasil akhir yang ingin dicapai oleh pegawai selama periode RHK tersebut. Lanjut. Yang kedua, indikator kerja, ukuran atau kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Yang ketiga, kegiatan atau langkah-langkah atau aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, target yang diharapkan dalam waktu yang telah ditentukan. Biasanya prosesnya 85% dokumen telah selesai. Next. Sumber daya, kebutuhan seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Contohnya, ada tim administrasi kepegawaian, perangkat lunak manajemen kepegawaian atau BLN.
Yang keenam, tenggat waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk target waktu yang dibutuhkan menyesuaikan rencana yang dipilih, bisa 1 tahun ataupun triwulan atau 3 bulan. Selanjutnya, rencana hasil kerja saya di SD 04 Cipelok, guru kelas. Tujuan instansi mengembangkan kemampuan dasar dalam literasi, numerasi, dan keterampilan kognitif. RHK yang saya intervensi dari atasannya, yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Pelaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Selanjutnya, RHK yang pertama saya ambil meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Kegiatan tahapannya, yang pertama menentukan topik atau area pengajaran yang ingin ditingkatkan. Yang kedua, mengikuti diskusi atau lokakarya atau sesi berbagi praktik baik yang difasilitasi oleh komunitas ajar. Yang ketiga, mengamati praktik yang dibagikan oleh peserta lain dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks kelas masing-masing. Selanjutnya, lanjut. Yang kedua, output pembelajaran yang lebih terstruktur, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih mampu berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah sebagai dampak penerapan strategi pembelajaran yang merangsang pemikiran tingkat tinggi. Penerapan nilai berakhlak. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan karakter dan akademik siswa. Nilai akhlak berakhlaknya berorientasi pelayanan. Menerapkan manajemen kelas yang efektif dan konsisten, serta memastikan bahwa setiap tindakan disipliner diambil dengan prinsip mendidik. Nilai berakhlaknya akuntabel. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi dalam manajemen kelas, penerapan disiplin positif dengan mengikuti pelatihan. Nilai berakhlaknya kompeten. Selanjutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas ajar. Tahapannya intisip. Yang pertama, identifikasi topik atau praktik baik yang dibagikan komunitas ajar dulu. Selanjutnya, mempelajari materi dari peserta lain atau yang sudah disediakan oleh pembeli. Selanjutnya, menyusun materi presentasi atau laporan praktik baik yang disesuaikan dengan kebutuhan konteks komunitas belajar. Output yang dihasilkan yaitu yang pertama, menerapkan strategi baru, pengelolaan kelas, metode pembelajaran pendekatan yang lebih efektif. Yang kedua, pendidik mampu merefleksikan praktik pembelajaran mereka dengan menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, pendidik mampu menghadiri inovasi pembelajaran yang wajar, meningkatnya daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Nilai berakhlaknya dalam RHK kedua yaitu mengadopsi metode atau teknologi baru, meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, yaitu adaptif. Selanjutnya, saya bersama dengan rekan komunitas belajar, berbagai ide, pengalaman, dan solusi kolaborasi ini memperkaya pemahaman dan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mendukung dalam menghadapi tantangan pengajaran. Nilai berakhlaknya kolaboratif. Yang selanjutnya, saya bertanggung jawab atas setiap keputusan dan praktik yang diambil setelah mengikuti. Selanjutnya, meningkatkan praktik manajemen kelas berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang pertama, kegiatan dan tahapan, mengamati perilaku yang di kelas, menganalisis pola yang muncul seperti sumber konflik, tantangan dalam manajemen kelas. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam proses penyusunan aturan kelas yang adil, transparan, berbasis nilai kebersamaan.
Selanjutnya memberikan penghargaan. Untuk output, yang pertama siswa lebih memahami dan mematuhi aturan kelas. Yang kedua, lingkungan belajar yang lebih positif di mana siswa merasa aman dan dihargai. Yang ketiga, hubungan yang lebih harmonis antara guru dan siswa di mana siswa merasa guru tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi sebagai pembimbing yang mendukung perkembangan mereka. Penerapan nilai berakhlak. Yang pertama, saya belajar pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik pengajaran di sekolah. Akuntabel. Saya mengembangkan bahan ajar yang lebih relevan dan inovatif, berorientasi pelayanan. Nilai berakhlak yang ketiga, saya berkolaborasi dengan tim guru lain untuk mengembangkan kurikulum atau proyek berbasis pelatihan yang telah diikuti atau kolaborasi. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan. Terima kasih pada Bapak Dwi Okta Sulistyo, anak nomor 2 yang lahir bulan Oktober. Oke, setelah saya menyimak mengamati paparan penjenengan, terutama dalam output akhir-akhir, itu disebutkan di situ ada pembelajaran yang berstruktur, efektif, dan menyenangkan. Oke. Kemudian bagaimana cara Anda memberikan pembelajaran yang berstruktur, efektif, dan menyenangkan bagi siswa itu? Terima kasih Pak. Pembelajaran yang efektif, struktur dan menyenangkan. Yang pertama kita analisis dulu mau pembelajaran apa. Selanjutnya kita membuat metode pembelajaran yang terencana dan disesuaikan dengan keadaan siswa atau lingkungan sekitar siswa. Jadi lebih menyenangkan. Yang pertama. Yang kedua harus penggunaan media pembelajaran yang telah disesuaikan. Dalam artian pembelajaran tersebut dilaksanakan, kemudian dilakukan. Setelah itu metode yang ada di sekitar siswa itu dibuat agar yang pertama juga mampu, agar siswa juga lebih bisa cepat memahaminya. Yang kedua adalah bisa membuat kebiasaan yang lebih efektif atau kemampuan disiplin atau kegiatan yang lebih berjalan, kebiasaan efektif yang dilakukan setiap hari. Yang selanjutnya memberikan aktivitas bermakna di dalam setiap pembelajaran. Yang terakhir yaitu memberikan refleksi atau umpan balik yang bisa dilakukan setiap pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Selamat